Rumah tangga romantis itu ketika kedua belah pihak sudah menghilangkan batas-batas tugas masing-masing. Betul, memang layaknya seorang istri itu memasak. Betul, memang layaknya seorang istri itu mencuci pakaian, mencuci piring, dan sebagainya. Karena memang itu adalah pekerjaan rumah yang tidak setiap saat suami ada di rumah. Tapi ketika suami lagi bebas tugas, suami lagi libur, istri lagi sibuk, maka alangkah baiknya suami menghandle pekerjaan di rumah, cuci piring, atau mungkin cuci pakaian, atau mungkin menyapu. Kenapa tidak? Karena Rasulullah SAW pernah menjahit pakaiannya sendiri, tidak harus mengandalkan pada istrinya Aisyah. Itu adalah contoh bahwa di rumah tangga itu nggak ada sekat bahwa ini tugas istri, ini adalah tugas suami. Selama itu bisa dilakukan bersama-sama, lakukanlah. Itu adalah rumah tangga yang romantis. Maka sangat tidak pantas ketika seorang suami melihat istrinya begitu sibuk. Ia mengurus anak, ia mencuci piring, ia mencuci baju, menyapu dan sebagainya, sementara dia bertopang, sementara dia berpakuk tangan, diam, kemudian senang-senang dengan alasan bahwa itu bukan tugasnya. Itu adalah perilaku yang tidak layak di rumah tangga. Kecuali yang tidak pantas adalah ketika istri sudah mulai menyuruh-nyuruh pada suaminya untuk melakukan A, B, C dan sebagainya. Tentu saja konteksnya beda. Yang keempat, yang harus dilakukan bersama-sama di rumah tangga itu adalah kedua belah pihak harus saling memprioritaskan, membangun empati, saling memprioritaskan. Tidak boleh seorang suami, andai dalam kondisi istri kurang enak badan, kemudian dia lebih memprioritaskan temannya atau ajakan temannya untuk mancing umpamanya, sepak bola umpamanya, atau umpamanya pergi bersepeda bersama rekan-rekannya, itu hal yang tidak layak. Maka istri harus diprioritaskan. Jika istri membutuhkan sesuatu di rumah dan dia lagi belum bisa mengerjakannya, maka suami harus memprioritaskan istrinya daripada rekan-rekannya. Begitu juga seorang istri. Andai suatu waktu suami membutuhkan bantuan tenaganya karena pekerjaan yang overload, pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan, pekerjaan yang harus diselesaikan segera, maka seorang istri harus memprioritaskan untuk suaminya dengan membatalkan acara dengan rekan-rekannya. Kemudian yang kelima yang harus dilakukan masing-masing adalah menjaga pergaulan. Tidak layak seorang istri bergaul di luar rumah dengan lawan jenis, apalagi tanpa sepengetahuan suaminya, apalagi dalam batas-batas yang tidak wajar. Begitu juga suami, tidak boleh dia bergaul tanpa batas. Tidak baik bagi seorang suami memuji-muji pasangan lain. Tidak baik juga seorang istri memuji-muji laki-laki lain di hadapan suaminya. Maka jagalah pergaulan. Tidak boleh membanding-bandingkan, saling membanding-bandingkan. Bahwa andai dalam pergaulan itu dia menemukan suami dari temannya yang mungkin bagi dia itu luar biasa dibandingkan dengan suaminya, maka tidak boleh seorang istri menceritakan hal itu kepada suaminya. Itu akan membuat suaminya sakit hati atau tersinggung, atau akan menyebabkan rasa marah, atau menyebabkan kemarahan suaminya. Sungguhnya setan menggoda itu tidak serta-merta 100%. Semula mungkin dia bertemu dengan seseorang hanya sekedar untuk curhat saja. Tapi lambat laun ada ketertarikan, kemudian sering curhat dan sebagainya. Maka itu adalah cikal bakal love affair atau perselingkuhan. Itu adalah cikal bakal di mana perzinahan itu akan terjadi setahap demi setahap. Maka dalam konseling rumah tangga, ternyata 90% bahkan lebih rumah tangga hancur itu karena faktor pergaulan. Ada istri yang tidak mensyukuri dari hasil jerih payah suaminya karena melihat suami orang lain memberikan lebih. Ada juga istri yang merasa malu untuk memperkenalkan suaminya karena suami temannya itu lebih ganteng, lebih gagah. Ada juga seorang istri yang gampangan, mudah menerima ajakan laki-laki lain, baik bersuami atau mungkin masih single, untuk makan bareng, untuk jalan bareng. Itu sudah dalam kategori nusuz, dalam kategori yang melanggar, dalam kategori pelanggaran berat dalam Islam. Karena itu dalam rumah tangga sebaiknya kedua belah pihak menjaga pergaulan masing-masing. Maka pokok utama di rumah tangga itu adalah bagaimana kedua belah pihak untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di video lain pernah saya ungkapkan, seorang suami, seorang istri harus menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka kasih sayang, rasa cinta itu akan semakin kuat. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.